Nah, ini datanya saya ambil yang punya Indah Yolanda, ya. Kemudian kita open. Oke. Sampai di sini sudah bisa ngikuti ya. Kemudian kita cek di sini di skalanya. Pastikan semuanya metrik ya. Ini kayaknya metrik semua sudah ya. Nah, kalau sudah semuanya metrik, kemudian kita import. Kita klik import. Mas, Nah, ini kalau metrik kemudian import. ya sudah kelihatan ya. Ini min-nya berapa ya. Oke. Kemudian setelah dapat ini, kita back ya. Kita back dulu. Oke. Kemudian kita akan membuat model ya. Kita create model. Oke, dicatat aja langkahnya ya. Jadi ngerjain sendiri nanti bisa. Create model. Keluarlah seperti ini. Latihan 1, kita pilih PLS SEM. Ya. Model name-nya samakan saja, latihan 1. Kemudian kita save. Nah ya, muncul seperti ini ya. Sekarang kita klik, ini variabel pertama, X1 ya. X1-nya di sini ada 6. 7 ya. Ada 7 di sini. Kemudian kita drag ya. Nah, kita bawa ke sini. Kita tuliskan misalkan ini banyak yang SDM ya. Apa kira-kira variabelnya mau apa? Motivasi kerja, Pak. Motivasi kerja ya, motivasi kerja. Nah, dia muncul ya. Motivasi kerja. Oke. Ini kita lihat panahnya, indikatornya. Kita pindahkan indikatornya. Nah, biar ke situ ya. Oke. Berikutnya kita ambil X2-nya. Ini semuanya independent ya, independent variable. Bisa juga disebut dengan exogen di istilahnya di SAMPLS itu disebut dengan exogen. Misalkan di sini kita tulis work life balance. Ya. Kita atur lagi. Oke, ternyata di sini langsung dia ke variabel mediasinya. Z itu variabel mediasi ya. Oke, work life balance. Jadi nanti hubungannya multiplikasi kerja. Oh ini lupa kita kasih nama. Kita rename. Pengaruh motivasi kerja, pengaruh terhadap apa? Maunya apa? Anggap saja di sini keterlibatan pegawai, ya, employee involvement. Ya. Kemudian yang terakhir yang Y-nya, Y punya 6 indikator.
Ini anggap saja kinerja. Ini bahasanya campur ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita hubungkan. Karena kita menghubungkan, kita klik di sini ada tulisan connect ya, di atas ini ya, di tombolnya nih. Nah, kita klik connect. Ya. Kalau warnanya biru, berarti sudah oke. Ya. Ini kita ke ataskan dulu. Oh, sebentar. Ya. Motivasi kerja, dia berpengaruh terhadap employee involvement. Ya. Jadi artinya kalau dia dimotivasi, keterlibatan dia dalam pekerjaan itu tinggi. Sama juga dengan work-life balance, pengaruh ke sini dulu. Ya. Berarti nanti ini hipotesis satu, bunyinya motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan pegawai. Ya. Ini juga work-life balance, dia berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee involvement. Ya. Nah, kemudian kita sambung lagi employee involvement. Kalau semua pegawai itu terlibat dalam pekerjaannya, maka akan menghasilkan kinerja yang berpengaruh terhadap kinerja. Ya. Teorinya mengatakan seperti itu ya. Oops, sorry. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ya. Kemudian itu sudah tiga ya, sudah tiga hipotesis. Satu, dua, tiga. Hipotesis keempat, kita kembalikan motivasi terhadap kinerja. Ya. Kemudian work-life balance terhadap kinerja. Nah, dapat sudah kita modelnya ya seperti ini ya. Jadi hipotesisnya satu, motivasi kerja terhadap employee involvement. Dua, work-life balance terhadap employee involvement. Ya. Tiga, employee involvement terhadap kinerja atau performance ya. Kemudian motivasi kerja langsung ke kinerja, work-life balance langsung ke kinerja. Sudah ada lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada tujuh hipotesis ini. Yang keenam, motivasi kerja, dia berpengaruh ke employee involvement, kemudian ke kinerja. Ya. Jadi ini yang disebut dengan indirect effect, pengaruh tidak langsungnya. Jadi motivasi kerja dia melewati employee involvement dulu, baru nanti efeknya ke kinerja. Ya. Demikian juga ada yang work-life balance, kemudian ke kinerja. Ya. Jadi ada yang disebut dengan pengaruh langsung. Kalau ini pengaruh langsung nih, motivasi kerja berpengaruh langsung ke kinerja. Ya. Ini juga. Ya. Atau supaya gampang saya ganti em, apa ya? Ini saya ganti work life balance, saya ganti dengan ini employee involvement malah. Saya ganti dengan kompetensi. Kemudian work life balance, saya ganti dengan training.
Nah, jadi pelatihan itu dia berpengaruh terhadap kinerja, ya. Itu yang langsung. Boleh yang tidak langsung, pelatihan itu dia berpengaruh dulu terhadap kompetensi, ya, kemampuan pegawai, kemudian dia berpengaruh ke kinerja. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke. Yang lain? Bisa ya ngikuti ya. Jadi nanti saya kasihkan mentahnya, latihan sendiri di rumah. Ya. Kemudian kita hitung ini, kita calculate. Ya. Yang pertama kita lihat adalah PLS SEM algorithm. Ya, ini dulu ya. Nah, ya. Jangan disentuh apapun, Anda langsung start calculation. Anda hitung, ya, mulai menghitung. Nah, ini sudah dilihat, sudah kita lihat angka-angkanya. Kemarin yang pertama kita cek apa dulu? Masih ingat? Di catatannya yang kita cek adalah outer loading dulu, ya, untuk mengetahui validitas konvergennya. Di mana itu outer loading? Nah, ini kita lihat angka-angkanya ini ya. Nah, dia syaratnya harus berapa? 7, Pak. 0,7 ya. Nah, jadi ini nanti yang di bawah 0,7 akan kita eliminasi. Ada X16, ya, kita catat dulu. Saya ambil atas ya. Jadi yang kita di variabel motivasi kerja atau di konstruk motivasi kerja, kita akan mengeliminasi X16. X berapa lagi? X? X1, X17, Pak. 17. Nah, ya. Nah, ada dua tuh. Kita hilangkan ya. Kemudian di training, ya. Training ini ada kuesionernya. Ini bunyi kuesionernya ya tentang training itu. Nah, ada yang nilainya rendah. Yang mana tuh? X2, X25. X25 ya. Kemudian X26. Kemudian X27 ya. Nah, oke, di kompetensi yang mana tuh kita hilangkan? Z, Z5. Z6, Pak. Z45. J456 ya. Z456, Pak. Ya. Kemudian yang kinerja Y5, Y6. Ya, Y5. Y456 juga. Y45. Ah, ini yang 679 ini kita tahan dulu ya. Soalnya dia mendekati 7. Jangan dulu. Y4 dengan Y5 dulu ya. Dia nanti kalau Y4-nya dibuang, Y6-nya ada kemungkinan akan naik ya. Recording in progress. Oke. Oh, ini ada yang bagus lah. Dia sudah di record ya. Y4, Y5 ya. Kemudian untuk jelasnya kita lihat di outer loading-nya. Ini ada tulisan di kiri itu ya. Ada tulisan outer loading. Udah lihat semua outer loading? Kita klik outer loading-nya ya. Dia tandanya merah yang mau kita buang tadi. Tadi sudah kita catat ya. Nah, ya. Nah, itu ketahuan tuh. Kita cek sekali lagi X16, X17, X25, 26, 27, Y4,
dan 5, 6-nya kita tahan. Kemudian Z-nya 4, 5, 6. Nah, ini ketahuan ya. Oke. Kemudian kita klik edit. Ya, karena akan kita edit. Kembali lagi dia. Kemudian langkah berikutnya, karena ada beberapa indikator yang nilainya di bawah kriteria, syaratnya harus 0,7, maka akan kita hapus ya. Kita klik delete. Ya, delete. Kita klik delete 6 dengan 7. Kita hapus langsung 6, 7. Oke. X2-nya 5, 6, 7. 5, 6, 7. Oke, makanya tadi dicatat duluan, soalnya dia kalau sekali diklik itu langsung hilang angkanya. Ya. Z-nya 4, 5, 6. 4, 5, 6. Y-nya 4, 5. Oke. Sekarang ini kalau dalam posisi delete ini kita nggak bisa, kena sedikit dia hilang. Jadi kita kembalikan ke select lagi ya. Nah, ini tombol select. Kita rapikan. Rapikan yang kinerja, kita rapikan dulu. Nah, ya, jadi rapi dia. Yang kompetensi gitu ya. Yang motivasi kerja ya, yang training kita rapikan. Oke? Paham sampai sini? Kemudian kita hitung ulang. Ini kita meran yang kedua kalinya ya. Nah, nanti Anda laporkan semua itu. Tadi sudah, nanti Anda tuliskan ya, kita run dulu, kita calculate. Ini run yang kedua, masih algoritma. Kita ketik start calculation. Angkanya sudah berubah ya. Sudah tidak ada. Oh, masih ada satu. 677 ini dia bandel nih ya. Hmm, Tidak mau berkurang dia. Biar aja dulu, kita biarkan aja. Soalnya ada beberapa buku yang membolehkan kalau dia marginal, nah itu dibiarkan aja. Oke, kita lihat sekali lagi outer loadingnya. Sudah bersih ya. Cuma saya agak khawatir nih. Ini ada nilai yang tinggi sekali ya. Nah, ini nanti Anda copy ya, klik copy, copy to Excel, copy to Word ya. Nah, Anda copy, Anda buka Word. Ini sebagai laporan kita di lampiran nanti ya, di lampirannya harus ada ini. Nah ya, nah ini lampiran satu. Ya, lampiran satu. Nanti diklik aja outer loading. Terus nambah dia. Nah, jadi ini kita kasih outer loading. Sebentar. Ini tabel outer loading. Oke.
Jadi setiap perubahan itu mestinya dari awal tadi kita copy ya. Harus kita dokumentasikan. Yuk. Setelah auto loadingnya kita cek, apalagi yang dicek masih ingat? Sekarang kita cek construct reliability dan validity. Kita cek apakah dia sudah valid atau reliable, ya. Nah, ternyata tidak ada tanda merah, berarti bagus, ya. Yang pertama kita cek adalah nilai AV-nya, ya, nilai AV, average variance extracted. Ini nilainya harus di atas 0,5. Ternyata ini semuanya di atas 0,5. Ya. Romba alpha juga bagus ya. CR-nya juga bagus ya. Nah, ini kalau romba alpha dengan komposit ini kategorinya untuk reliabilitasnya. Berarti ini datanya reliable. Datanya bisa diandalkan karena dia konsisten ya. Nah, kita copy, kita simpan ya. Kita tulis di sini judulnya adalah construct reliability and validity. Nah ya, udah dapat ini. Oke, tapi nanti di laporannya ini buat appendix semua ya, buat lampiran semua. Nanti laporannya satu-satu ini, AV-nya satu, karena ini validitas. Kalau yang romba alpha, komposit, ini masuk reliabilitas ya. Jadi nanti dipisah kolomnya ya. Oke, sudah dapat itu, kemudian kita cek lagi disebut dengan diskriminan validity. Ya, ini ada tulisannya diskriminan validity. Diskriminan validity ini ada 3 ya, ada HTMT. HTMT ini singkatannya heteroid monotoroid apa itu ya? Rasio HTMT. Yang paling sensitif itu adalah HTMT. Nah, ini ada 2 yang terlalu tinggi nilainya. Nah, tadi yang saya khawatirkan tadi memang terjadi, dia terlalu tinggi. Ya, kita copy aja dulu. Nah, nilainya terlalu tinggi. Ya. Kita lihat Forner-Laker kriteriannya. Ya. Forner-Lakernya bagus. Ya. Tidak ada tanda merahnya. Berarti dia bagus. Kalau ngeceknya yang lain juga dilihat dari ini kinerja ketemu kinerja dia paling tinggi. Ya. Kompetensi ketemu kompetensi dia paling tinggi. Ya. Motivasi ketemu motivasi dia paling tinggi. Jadi motivasi dengan motivasi 0882, yang lainnya 766 sama 818 ya. Training
0890 lebih tinggi dari 842, 750 sama 782. Nah, berarti dilihat dari Forerunner-nya dia nilainya bagus. Ya, masuk kriteria ya. Memang kalau HTMT, saya tulis ya, HTMT ini dia agak sensitif ya. Jadi biasanya kalau dia terlalu sensitif, boleh Anda memakai yang Forerunner Lacquer ya, asal waktu mentes validitas ini ada 3, 2 bagus dia ya. Cornell, ini saya tulisannya dari dulu nggak pernah benar saya nulisnya, susah banget namanya. Cornell Lacquer kriteria. Oke, ternyata ini bagus ya, ini paling tinggi, kinerja aja paling tinggi. Saya kasih tanda aja supaya kelihatan. Tandanya hijau. Nah, ya. Kompetensi ya, saya kasih hijau. Motivasi kerja ya. Kemudian training juga paling tinggi. Oke. Kita lihat cross loading ya. Nah, cross loading. Tadi kinerja itu kinerja X1 dulu lah. X1 tadi motivasi motivasi kerja ya. Motivasi. Nah, ini motivasi ya. Motivasi ini dia paling tinggi daripada yang lain. X2 tadi tentang training. Kita lihat training. X2 nah, juga paling tinggi daripada sebelah-sebelahnya ya. Nah, kita perhatikan sebelahnya. Yang berikutnya kinerja. Ini juga lebih tinggi daripada yang sebelah-sebelahnya. Waalaikumsalam. Di atas. Kemudian kompetensi. Kita lihat kompetensi juga lebih tinggi. Ya. Nah, berarti udah benar nih. Aman gitu ya. Kita copy dulu ke Excel, ke Word-nya. Kita tulis di sini cross loading. Cross loading. Nah, ya, dapatlah hasil seperti ini. Kalau kita mau kasih tanda motivasi kerja, kasih tanda hijau. Ya, ternyata dia lebih tinggi daripada sebelah-sebelahnya. Ya, nah, berarti udah benar kita. X2 tentang training. Training di sini, kita ambil training. Training sampai sini. Ya, dia juga lebih tinggi daripada yang sebelah-sebelahnya. Kemudian Y tentang kinerja. Artinya indikatornya memang mengukur variabelnya. Ya. Nah, jadi nggak nyebelah dia mengukurnya. Yang kompetensi nah itu ya, nah ini udah kelihatan ya, kita sudah di track yang benar ini ya. Oke,
Kemudian kita lihat lagi R square-nya. R square. R square-nya ternyata bagus ini, tinggi ya. Jadi kinerja ini dipengaruhi, nggak melihatnya dari adjusted-nya ya, 60% oleh variabel, 3 variabel tadi. Ya. Demikian juga dilihat dari kinerjanya. Tinggi ya, cuma 40%. Berarti ini masuk kategori sedang. Ya, lumayan tinggi dia. R square. Ya. Kemudian kita lihat di F square. Nah, F square-nya ada satu yang bermasalah ini. Kita kopikan dulu. Ada yang masuk kategori yang lainnya bagus ya. Ini terlalu kecil dia, pengaruhnya. Kompetensi ini terlalu kecil. Oke. Kita hilangkan yang Y6. Ya, siapa tahu ini yang berpengaruh. Itu nanti dulu ya, kita habisin dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi itu bagian pertama udah selesai ya. Pengujian pertama udah selesai. Sekarang kita calculate lagi. Tadi kita mengetik algoritma, sekarang kita ketik ke bootstrapping-nya. Karena kita ingin melihat signifikansinya. Nah, itu kehebatan PLS, SAM. Ya. Jadi kalau Anda punya data, misalkan cuma punya responden, sampel yang Anda bagikan di bawah 100, anggap saja 50 aja ya. Dia kalikan menjadi 5.000 subsampel ya. Kita bisa style di sini ya, tapi yang defaultnya 5.000 ya. Bisa kita kalikan 10, bisa dibikin 10.000, bisa dibikin 500 ya. Tapi yang biasanya 5.000. Kita hitung lagi, start calculation. Kita ketik di sini, di structural model ini, pet coefficient sama p-value-nya. Nah, udah keluar dia. Ya. Kita lihat di sini, nilai signifikansinya 0,06. Ya. Biasanya syaratnya 0,05. Ya. Jadi ini ada kemungkinan beberapa variabel itu hubungannya tidak signifikan. Kita lihat di pet coefficient, ya, kita klik pet coefficient. Ini dia. Ternyata cuma motivasi kerja terhadap kinerja
yang pengaruhnya signifikan. Ya. Artinya signifikan itu pengaruhnya besar sekali. Yang lainnya berpengaruh namun kecil pengaruhnya. Ya, jadi kelihatan di sini 0,022 ya di V-value-nya. Ada yang marginal ini 0,06 hampir. Ya, kemudian kita lihat di original sampelnya ya, yang marginal ini 461 0,4. Kita copy dulu ya. Selalu kita copy. Ini kita tulis fat coefficient. Nah, apapun hasilnya itu sudah seperti itu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, kita lihat di sini dia motivasi kerja pengaruhnya atau hubungannya ke kinerja itu sampai 49%, hampir 50%. Ya. Ini 46 masih tidak masuk ya. Kalau yang lain ini terlalu sedikit. Ya. Jadi ternyata yang paling berpengaruh itu motivasi kerja terhadap kinerja. Oke, ini yang pengaruh langsungnya. Hubungan langsung ya, motivasi kerja terhadap kinerja dan lain-lainnya. Sekarang kita lihat yang pengaruh tidak langsungnya, karena kita pakai variabel mediasi. Wih, ternyata kompetensi ini dia tidak memediasi antara motivasi terhadap kinerja. Dua-duanya dia nilainya merah, p-value-nya. Ya, karena pengaruhnya original sampelnya terlalu sedikit di sini. Ya. Kita kembalikan. Ya. Sekarang kita coba, kita hilangkan Y6. Siapa tahu ada peningkatan di hasil. Ya. Kita calculate, kita bootstrapping, start calculation. Bila kita ketik pad coefficient lagi, ternyata tidak ada pengaruhnya ya. Malah tambah parah ini. Motivasi kerjanya nilainya menjadi 0,7. Cuma motivasi kerjanya dia naik nih. Udah 60%. 0,6 0,6 itu kan artinya 60% ada kenaikan. Ya. Oke. Jadi bisa dilihat nilainya di sini ya. Bisa saja kita kembalikan lagi. Nah ya, kita kembalikan lagi. Ya. Sekarang pengujian ketiga, namanya blindfolding. Ya. Nah ini blindfolding, kita klik blindfolding. Ini jangan diapa-apakan, ya. Sudah default saja. Nah ternyata hasilnya 498 dengan 474. Ya. Blindfolding atau Q-square ini dia memprediksi tingkat prediksinya dari variabel motivasi kerja dengan training itu prediksinya 0,498 ya. Nah ini kelihatan cross validated
redundancy, ya, yang dipakai itu ya. Oke. Jadi itulah yang kita laporkan pada saat kita mengerjakan SEM-PLS ya. Jadi pertama saya ulang, kita melihatnya di algoritmanya dulu, kita kalkulasi. Nah, ini udah ketahuan ya. Ini karena udah bagus nilainya ya. Kelihatan di sini. Ini angka 461 ini menunjukkan betanya ya. Hmm. Ya, udah calculate lagi bootstrapping untuk mengetahui signifikansinya. Nah, dia nilai betanya di sini ya, nilai kekuatannya 0,06 ini adalah tingkat signifikannya. Ya. Tadi yang berpengaruh cuma motivasi kerja terhadap kinerja, nilainya 0,02, di bawah 0,05. Ya. Selalu 0,05. Artinya 95% level of confidence-nya. Ya. Nilai kepercayaan kita itu 95%. Kalau yang eksakta itu 0,01 atau 99%. Karena kita sosial, kita level of confidence-nya 95%. Ya, atau level of significance-nya 0,05 atau 5%. Ya. Jadi cuma satu, yang lainnya ini tidak dia berpengaruh namun tidak signifikan. Ya, dia berpengaruh. Betanya masih ada nih, 27 nih kecil ya. 36 ini kecil, 36% aja pengaruhnya. Training terhadap kompetensi itu nggak begitu berpengaruh ya. Nah, jadi nanti Anda jelaskan kenapa, dilihat dari kuesionernya itu ya menjelaskannya. Ternyata training itu nggak, pengaruhnya 36% saja, tidak signifikan terhadap kompetensi. Ya. Terus kompetensi ini juga terhadap kinerja, dia juga nggak signifikan pengaruhnya, malah kecil ya, 0,11. Nah, 11 saja itu. Ya. Yang berpengaruh ternyata ini motivasi kerja ya. Nah, udah bahas hal ini berbeda ya, atau tidak sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh siapa yang mengatakan bahwa kompetensi itu berpengaruh terhadap kinerja. Ternyata di penelitian kita nggak ada, tidak ada ya, nggak ada pengaruh. Yang pengaruh itu motivasi malah ya. Nah, itu langsung dia. Kalau bosnya bilang, oke, kalau penjualan sampai 100 unit, masing-masing saya kasih bonus 10 juta misalkan. Wah, itu langsung dia ya. Dilatih dia supaya bisa jualan bagus, kinerjanya nggak, trainingnya nggak begitu berpengaruh. Ya, motivasi yang berpengaruh. Ya, kompetensi juga nggak berpengaruh ya. Ini motivasi terhadap kompetensi pengaruhnya lumayan ya, walaupun tidak signifikan, cuma 46%. Berarti bagus itu. Ya. Nah, itu cara membacanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau ada yang tanya. Kita coba sekali lagi ya, tapi modelnya yang lain.
yang agak rumit. Anda ingin, Izin, Pak. ya silakan. Pak, kalau SIM PLS ini memang alat bantu seperti SPSS ya, Pak ya? Betul. Cuma dia lebih canggih dan tidak ribet. Ya, nggak ribet kita. Siap, siap. Saya ada Masih, pertanyaan, Pak. Oke, Iya, silakan. mohon maaf sebelumnya Pak, tadi saya telat join sekitar 20 menit pertama, jadi saya ketinggalan untuk tutorial yang dari awal Pak, yang awal-awal tadi masuk. Nah, ada nggak Pak nanti kita itu dapat kayak tutor berupa naskah biar saya bisa ngejar ketinggalan tadi? Atau mungkin misalnya saya lihat ini boleh nggak Pak diminta record video Ya, ini Pak? ini kayaknya dari record tuh ya, minta sama Mas Yosi nanti. Ya, Oh, ini, berarti langsung kontak ke beliau. ya. Oh, nggih, nggih. Makasih, Pak. Kita ulang ya. Nah, sekarang kalian